Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam praktikum 6, yaitu menghitung KPI, Key Performance Indicator. Ya. Nah, sebelumnya di praktikum 5 kita sudah belajar bagaimana melakukan analisis CSF, yaitu Critical Success Factor. Yang kemudian ya, kita bahas tentang KPI. Ya. Selanjutnya menentukan KPI. Nah, pada KPI ini ya, pengukuran itu dilakukan dengan memberikan bobot untuk setiap indikator. Nah, pemberian bobot dilakukan berdasarkan indikator yang memiliki pengaruh paling besar ya, hingga pengaruh yang paling kecil. Jadi diurutkan mana poin yang memiliki skor yang paling besar ke yang paling kecil ya. Nah, pada setiap perspektif jumlah keseluruhan bobot adalah 100 ya. Nah, kemudian untuk menentukan target yang ingin dicapai oleh masing-masing indikator, untuk menghitung skor didapat dari 100 dibagi dengan target, kemudian dikalikan dengan realisasi yang ditemukan berdasarkan data wawancara dan kuesioner. Nah, rumus untuk menghitung skor akhir dalam bentuk persen ya, didapat dari skor dikalikan dengan bobot, kemudian dibagi 100. Kalau dirumuskan menjadi seperti ini ya, untuk menghitung skor dan untuk menghitung skor akhir. Nah, langkah yang harus ditempuh adalah menentukan CFS dulu ya, atau faktor penentu keberhasilan yang kemarin sudah kita bahas di praktikum 5 ya. Sebagai contoh faktornya adalah kepuasan pengguna. Nah, kita akan hitung nilai dari KPI-nya. Nah, langkah keduanya adalah menentukan KPI berdasarkan reflektif IT BSC yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, misalkan adalah indikator dari kepuasan pengguna terdiri atas ya, nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, penyesuaian keluhan masyarakat, kepuasan terhadap pengguna sistem. Nah, setelah itu dihitung ya. Contoh penyelesaiannya dapat Anda lihat di tabel 61 gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah kepuasan pengguna. Untuk KPI-nya adalah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ternyata di sini bobotnya adalah 24. Nah, 24 itu dapat dari mana? Nah, misalkan kalau di tabel sebelumnya, nah, kita lihat di sini totalnya berapa kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini layanan konsumen berbasis TI 6. Ya, berarti di sini masukkan angka 6. Gitu ya. Nah, targetnya berapa? 8. Kalau 8 berarti kita akan tulis 8. Nah, yang sudah terrealisasi berapa? Nah, misalkan di sini adalah 55. Terus hitung skor dan skor akhirnya. Nah, begitupun juga dengan KPI yang lain. Ya, menentukan bobot dan target. Ya. Kemudian yang sudah terrealisasi itu berapa? Ya. Kemudian hitung skor dan skor akhir. Ya. Nah. Terus kemudian ya, dari setiap perspektif ya, setiap faktor dihitung semua skor akhirnya. Nah, nanti ya, yang kepakai adalah total dalam bentuk persennya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Oh, ternyata setelah dihitung dari menggunakan KPI ya, dilihat dari perspektif manajemen investasi TI ya, itu skor akhirnya adalah 60, yang sudah tercapai adalah 61,41%. Ya, nah, terus kemudian untuk faktor kepuasan pengguna, nah ini dijumlahkan nih, nah hasilnya berapa persen. Ya, nah, oke. Setelah itu silakan Anda tentukan sendiri buat analisis ya. Perspektif dari IT Balance Scorecard. Nah, di sini masih sama, perusahaannya adalah XYZ. Ya. Nah,
Menggunakan sistem informasi hanya pada departemen IT saja, sedangkan pada departemen yang lain belum menggunakan TI. Ya. Nah, perusahaan sudah melakukan inisiatif dengan cara bergantung pada sistem informasi, namun perusahaan masih mengalami kendala terhadap masalah TI sehingga dapat berakibat terhadap bisnis perusahaan. Nah, tentukan ya indikator yang mempengaruhi CF dari kasus di atas, kemudian buatlah penghitungan sampai diketahui skor dan skor akhir. Nah, jadi dari praktikum tugas praktikum 5 silakan Anda kembangkan ke praktikum 6. Nah, di praktikum 6 nanti di Excel nanti ada 2 sheet ya, yaitu sheet 5, sheet praktikum 5 dan sheet praktikum 6. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.